Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Samarhan baina wa mahadin wa jaddi wa jalal al-husna wa lana bisyaihin wa malaikatil muqarrabin. Khususan muwalifatul kita wa khususan ikhwatin salihah wa hajah. Sya'ulul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Samarahil kubur minal mu'minati wal muslimat min masyarr arabiyah. Khususan ila baina wa baikum sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus para istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimaqbul taala, yang punya masalah diselesaikan taala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh taala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Allah taala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu cucu yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani qalina radina billahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil Qur'ani amama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil Ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi wa rukjina min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahma nabiyina wa mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin ilahna maqsuduna wa radaka matlubuna atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, rasulillah, wa ala sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'baduh. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam, yang berbahagia tuan pengurusi surau dan surat yang kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan panjang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bersua kembali dan masih dalam keadaan bulan Syawal. Saya mengucapkan selamat Aidil Fitri, mohon maaf dari batin, minal aidin al faizin, kullu amin wa antum bi khair. Dan semoga ibadah Ramadan kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dan kita bisa meningkatkan sesuai dengan bulan ini, namanya bulan Syawal. Syawal dari kata syala yashulu syaulan syawwalan. Syawalnya meningkat. Nah, meningkat. Apa yang meningkat? Tentunya ibadah kita. Sebab kita sudah di-upgrade, digodok, digembleng 1 bulan penuh. Siangnya kita berpuasa, malamnya qiyam, maka Syawal. Salah satu bukti atau tanda bahwa kita ini meningkat ibadah kita. Ujian pertama selepas saja Aidil Fitri 1 Syawal itu, kita disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tahniah oleh tuan-tuan yang sudah selesai atau yang baru dalam perjalanan, yang belum sama sekali masih ada kesempatan. Kita diperlukan 6 hari saja. Dan 6 hari di bulan Syawal kalau kita puasa, nilainya ibadah seperti puasa selama 1 tahun atau ibadah 1 tahun. Luar biasa. Maka ini mesti mau tidak mau kita wujudkan. Dan untuk merealisasikan puasa 6 di bulan Syawal itu ada 3 cara. Cara yang the best of the best, yaitu kita tahun ini ditakdirkan kita hari raya hari Senin. Ya, 1 Syawal jatuh hari Senin. Walaupun Senin itu sunnah berpuasa, tapi kalau masuk 1 Syawal, maka haram kita berpuasa. Atau itu kita haram berpuasa dan kita meraihkan kemenangan 1 hari aja. Hari kedua disunahkan puasa lagi. Maka Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Isninnya kita berharia lagi. Nah, itu sudah sekarang ya. Itu yang terbaik. Dan cara yang kedua dijatuhkan pada minggu kedua atau ketiga atau keempat. Tapi dengan catatan 6 hari berturut-turut.
Katakan Tuhan akan memulai hari Isnin depan ini. Isnin kita puasa, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad kita berhari raya. Itu cara yang kedua. Dan ini agak berat karena sudah seminggu atau 10 hari atau 2 minggu kita tidak puasa. Nah, start balik geliyeng tuan-tuan. Apalagi puasa sunnah. Di masa puasa sunnah ini semua orang bukan berpuasa. Jadi oleh karena kita tidak boleh marah kepada mereka. Maka dari itu cara yang mudah, cara yang paling senang yaitu cara yang ketiga, kita puasa secara selang-seling. Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, Isnin, Kamis. Oke, cukup. Atau kita Isnin, Kamis, Isnin, Yaumul Bid 3 hari. Alhamdulillah. Ini cara-cara yang terbaik untuk tuan-tuan merealisasikan atau mewujudkan, mengejawantahake sabda Nabi bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Mesti kita buktikan. Itu tanda peningkatan. Tapi kalau tidak puasa sama sekali, namanya bukan Syawal tapi Syewel. Gitu ya. Baik, sebenarnya saya akan bicara tentang konsep hari raya, tapi coba lihat tengok kitabnya. Saya tidak bawa kitab Al-Hikam. Ya, kita baca sedikit tuan sekalian. Pada bulannya lepas kita sudah tidak baca. Kita baca sedikit lah ya. Sampai mana? Baik. Kita buka tajuknya masih semua takdir kejadian mengandungi rahmat. Itu tajuknya. Dan kita sudah sampai muka surat 142 makalah 117. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhafu 'alaika an taltabisat turuq 'alaika wa innama yakhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Artinya lebih kurang, tidak dikhawatirkan padamu bingung jalan atau sesat jalan, tetapi justru yang dikhawatirkan atasmu daripada menangnya hawa nafsu atas akal dan imanmu. Jalan untuk menuju kepada Allah SWT sudah jelas gamblang and cetha welo-welo. Situ nggak ada. Di mana Ustaz ini ya? Begitu jelas, cukup dengan bimbingan daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Secara firman Allah langsung ada, dan untuk menerjemahkan firman Allah, Allah mengutus utusannya, seorang manusia biasa seperti kita, namun beliau dilantik menjadi nabi dan rasul, diistimewakan, macam mereka adalah disebut dijaga oleh Allah SWT. Baik ketika berbuat taat atau maksiat atas atau mendapat nikmat atau bala, jika berbuat taat hendaknya merasa itu sebagai kurnia Allah. Jika berbuat dosa, lekas-lekaslah membaca istighfar dan bertaubat. Jika menerima nikmat, segera bersyukur, dan jika menderita bala harus sabar. Jadi inilah situasi kedudukan manusia. Manusia di mana saja dia berada dalam situasi dan kondisi apapun juga akan bertemu dengan 4 position ini. Ini masing-masing ada posisinya dan ada solusinya. Pertama, bila kita menjadi orang taat, ya, saya sebutkan dulu posisi kita dalam 4 posisi. Pertama taat, kalau tidak taat bermakna kita maksiat, kalau tidak maksiat kita ketiga kita dapat keadaan syukur, mendapat nikmat, dapat nikmat atau anugerah, dan yang keempat kita dapat bala atau ujian. Dan masing-masing ada solusinya. Tatkala tuan-tuan kita melakukan nikmat, melakukan taat kepada Allah Ta'ala, semacam kita semacam ini sedang taat pada Allah, jangan pernah mendabik dada, jangan merasa oh saya ustaz, saya tu guru, saya tu imam, saya qadhi, saya mufti, saya orang pintar. Bukan. Karena kita ini adalah sedang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah sedang memilih kita. Pokoknya tatkala tuan-tuan bisa melakukan taat kepada Allah, yakinlah itu karena Allah sedang membimbing kita. Allah memilih kita. Itu yang harus kita lakukan.
Sebaliknya, tatkala kita melakukan dosa dan maksiat, segera saja minta ampun kepada Allah. Kalau dosanya kecil, istighfar. Kalau dosanya besar, ya taubat dengan taubatan nasuha. Dan Allah pasti menerima. Bahkan sudah sering kita sebutkan, Allah itu dan begitu sayangnya kepada hambanya, membuka kedua tangannya, yakni rahmatnya 24 jam. Jam 6 pagi tadi sampai 6 petang. Ditujukan kepada siapa? Bukan kepada orang taat macam Tuhan sekalian. Ditujukan pada orang melakukan dosa, orang maksiat, orang bejat, orang yang moralnya enggak karu-karuan. Baik dosa kecil atau besar, kata Allah, ayo datanglah. Minta ampun kepadaku, aku pasti mengampunkan. Bayangkan, Allah tidak pernah memandang kepada hambanya dengan pandangan yang jelek. Allah hanya memandang dengan pandangan yang terbaik. Yang memandang kita jelek atau jahat hanya iblis, hanya setan. Jadi Tuhan memandang orang dengan pandangan yang negative thinking, itu adalah pikiran setan. Kalau pikiran Tuhan, pikiran Allah hanya positive thinking. Oh, ini luar biasa. Nah, jadi oleh karena itu, jam 6 petang ini sampai 6 besok pagi, Allah bentangkan juga. Untuk siapa? Untuk hambanya berbuat dosa maksiat pada siang tadi. Itulah Allah. Kepada yang paling jahat pun silakan datang. Ayo minta ampun kepadaku. Jadi kesimpulannya, kalau kita sedang salah dan dosa, segera minta ampun kepada Allah. Baik. Yang ketiga, tatkala kita menerima nikmat, menerima anugerah, segera bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu ada 3 cara. Pertama dengan lisan. Lisan kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, syukur padamu ya Allah. Ya, ini syukur. Lisannya mengatakan. Yang kedua dengan anggota badan, yakni dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ajak mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah, termasuk seperti Tuhan dan lakukan malam ini. Seluruh anggota badan kita iktikaf di rumah Allah di muka bumi ini sambil mendengarkan pengajian kalamullah dan sabda Rasul. Masya Allah, ini tandanya syukur. Dan yang ketiga dengan mengeluarkan sebagian harta benda kita ke jalan Allah. Setiap hari kita dapat kenikmatan, maka setiap hari kita kembalikan kepada Allah. Tatkala kita kembalikan kepada Allah, Allah akan terima, Allah akan simpan, Allah akan tokok tambah, dan Allah kembalikan kepada kita. Allah tak ambil 1 sen pun daripada derma kita. Semua balik kepada Tuhan dan sekalian, bahkan berlipat ganda. Nah, itu cara bersyukur. Baik, yang terakhir, yang keempat, tatkala kita menerima bala, menerima ujian, kewajiban kita adalah sabar. Sabar juga ada 3. Pertama, sabar menghadapi musibah. Kedua, sabar menghadapi taat. Ketiga, sabar menghadapi maksiat. Ini boleh rujuk kitab Riyadhus Shalihin, hadis sahih. Sabar menghadapi musibah dapat 300 poin. Sabar menghadapi taat dapat 600 poin. Sabar menghadapi maksiat dapat 900 poin. Dan jujur, tuan dan puan sekarang ini, tuan-tuan dalam keadaan 3-tiganya. Pertama, sabar menghadapi musibah. Datang pengajian ini musibah, tuan-tuan. Kita akan keluar dari rumah tadi, ada pengajian, datang ke tidak, maju mundur. Datang aja, top, menang tuan-tuan. Dan akhirnya sukses, dapat 300 poin. Kemudian kita sabar menanti taat. Kita sedang taat ini. Kita duduk di rumah Allah, sedang i'tikaf, sedang membicarakan ilmu Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW, maka layak mendapat 600 poin. Dan sekaligus kita sabar mengenai maksiat. Selama kita mulai jam 7 tadi, kita tidak maksiat. Kita tidak meneraka pada Allah Ta'ala. Yang ada kita aja dengar pengajian, dengan duduk, dengan sambil zikir. Masya Allah, layak dapat 900. So, 3 campur 6 campur 9, 1800 poin. Kaya tuan-tuan. Dan ini boleh klaim kepada malaikat. Allah tidak pernah ingkar janji. Boleh klaim tuan sekalian. 1800 poin. Kalau kata poin diganti juta, 1800 juta. Kalau kata poin nggak digantikan kereta, 1800 juta. Kereta. Bayangkan. Kaya tuan-tuan, tidak diberikan sekarang. Kalau diberikan sekarang, tuan tambah bingung nanti. Ya, dunia tidak bisa menerima, tempatnya terlalu kecil.
Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sabar menghadapi musibah, taat dan maksiat. Alhamdulillah. Baik. Dan makalah ke-118. Subhana man satara siral khususiyati biduril basyariyati wa dhahara bi'azamati rububiyati fi idharil ubudiyah. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menutupi rahasia-rahasia keistimewaan seorang wali, yaitu orang ma'rifat kepada Allah, dengan tampaknya sifat-sifat yang umum pada manusia, dan telah terang terlihat kebesaran ketuhanan Allah dengan menunjukkan kepada manusia sifat-sifat kehambaan dan kerendahan makhluknya. Maksudnya apa? Rahasia-rahasia kebesaran ilmu ma'rifat yang diberikan oleh Allah kepada para wali atau orang-orang yang arif, yaitu ditutupi oleh Allah dengan tampaknya sifat dan keadaan yang biasa umum bagi manusia biasa. Sebaliknya, Allah telah memperlihatkan sejelas-jelasnya kebesaran ketuhanannya dengan menunjukkan sifat-sifat kelemahan dan keperluan hamba kepadanya. Jadi tuan-tuan, seorang waliullah, kekasih Allah ini tidak bisa dilihat dari tanda-tanda seperti tanda-tanda atau atribut-atribut jasmania. Jadi contoh, kalau askar ya, kolonel itu bentuk ini, jenderal bintang 4, letnan jenderal, major jenderal, itu ada. Tuan bagi immigration, orang pangkatnya ada pakunya berapa paku, itu tanda. Apabila kita sudah lulus daripada university, ini sarjana muda, ini sarjana, ini doktor, ada tandanya. Apabila ada orang pangkat, Datuk ni begini, Datuk Sri macam ini, Tan Sri macam ini, Tun macam ini tanda-tanda kebesaran manusia. Tapi seorang waliullah tidak bisa dilihat dari tanda-tanda kebesaran itu. Ini Allah yang menutupi. Bukan wali ini mesti pakai jubah, sorban, janggutnya panjang, tidak pernah mandi, kalau jalan tunduk, ya bukan begitu. Oh, orangnya lincah, orangnya terak-terak. Enggak, wali sama saja seperti kita. Ya makan, ya minum, ya sakit, ya tidur, ya biasa. Itu ditutupi Allah. Namun seorang wali itu ada dalam penghambaan kepada Allah, dalam mengabdi kepada Allah, luar biasa. Segala ibadah sholat sunnahnya tidak pernah ditinggalkan, terutama qiyamnya, zikirnya, baca Qur'annya, sholawatnya, sodakohnya, semua dikerjakan dengan rileks, enjoy, santai, dengan tenang, dengan happy, dengan bahagia. Ini waliullah. Tatkala melakukan pengabdian kepada Allah, tidak pilih-pilih, pokoknya mendekat kepada Allah, dan boleh menggunakan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dalam situation and condition, boleh berdiri, boleh duduk, boleh baring, boleh di atas kendaraan, boleh di atas pokok, macam-macam sekalian. Inilah wali ini. Dalam ibadah dia tidak main-main. Tapi dalam hal Allah menunjukkan seorang wali, tidak ada tanda-tanda kecuali seperti manusia biasa. Oke, dan sekalian, ini adalah cara Allah memuliakan hambanya. Oke, yang menjadi waliullah. Baik, yang terakhir dan sekalian, makalah 119. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika, walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Ini luar biasa dan sekalian. Jadi, jangan menuntut Allah kerana terlambatnya permintaan yang telah engkau minta kepadanya. Tetapi hendaknya engkau betulkan dirimu. Tuntutlah dirimu supaya tidak terlambat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhanmu. Tatkala dia mohon pada Allah, berpada Allah, ya Allah, ya aku dah zikir, dah puasa, dah sedekah, mana enggak diberi-beri apa ni. Macam Allah tu pakcik kita pula di soal-soal begitu. Tak usah. Tambahkan saja ibadah kita. Ibadah kita tambahkan saja. Apa saja.
Kalau sholat sunnahnya cukup, puasa sunnahnya. Puasa cukup, zikirnya, sholawatnya, baca Qur'annya. Itu terus tambah. Insya Allah Tuhan tanpa minta Allah beri. Itu macamnya. Dulu pernah saya contohkan seorang mitra hamba kita, pembantu kita. Dia itu tidak pernah menuntut apa-apa, tapi kerjanya Masya Allah puas kita. Kerjanya rajin. Kita balik dari pejabat itu, Masya Allah kemas semua indah begitu. Dia tak menuntut apa-apa. Time cuti macam ni kita pula panggil dia. Katakan namanya Tun Sidi Tun. Ini sebentar lagi menghadapi cuti panjang, kamu tak nak balik ke? Dia kalau Tuan izinkan boleh. Okey, kalau nak balik boleh. Selesai. Malah dicarikan tiket tuan-tuan pergi balik. Cakap dengan istrinya yang mana baju-baju yang masih boleh milik papa coba kumpulkan, milik mama sendiri kumpulkan, atau anak-anak kita yang masih baik kumpulkan. Di bawah 3 kita bag ini ya, Tuan, bagikan teman-teman kamu atau saudara kamu di kampung sana. Coba bayangkan, dia tidak minta, tapi kerjanya majikannya puas, melihat tuh puas betul. Maka tanpa minta kita yang memberi. Gitulah. Kepada Allah macam tu, Tuhan rajin ibadah itu, pasti diberilah Allah. Jangan banyak menuntut aiu babi bu, tak payah. Tuntutlah diri sendiri. Kenapa ya? Mungkin aku kurang puasanya, mungkin aku kurang zikirnya, mungkin aku kurang sabarnya. Salahkan diri. Jangan kenapa ya Allah, kenapa ya Allah. Bukan. Itu maksudnya. Baik. Jika tidak tercapai hajat keperluan permintaanmu, maka jangan engkau mempunyai sangkaan jahat atau suudzon kepada Allah SWT. Sebab Allah tidak dapat dituntut terhadap apa saja yang diperbuat. Ini harus kita paham. Allah itu maha diktator, Allah maha mutlak, Allah maha menghukum, tidak bisa dihukum. Allah maha bertanya tapi tidak boleh ditanya. Itu Allah. Kita harus paham kuasa mutlak Allah SWT. So tidak boleh kita tanya salah sini. Terserah pada Allah Ta'ala. Gitu ya. Tetapi hendaknya permintaanmu itu semata-mata untuk menunjukkan sifat kehambaanmu kepada Allah. Ini yang pertama. Tunjukkan sebagai kita seorang hamba yang humble. Dan kedua, hajat keperluanmu kepadanya. Tunjukkan keperluan. Kita sebagai hamba yang daif, yang lemah, dan ya Allah sangat perlu, ya Allah sana ini, ya Allah saya mau ini, ya Allah. Boleh, silakan sebutkan. Seperti Nabi Sulaiman kalau minta, ya Allah beri aku kerajaan, yang kerajaan ini tidak ada yang layak kecuali aku. Boleh. Boleh. Nabi Ibrahim juga pernah minta, ya Allah bagi engkau menghidupkan yang mati. Allah jawab, ayo apa itu, kumpulkan 4 burung, blend dia macam tepung adabi, taruh di atas bukit. Allah jawab. Itu dah sekalian. Maka setelah itu minta kepada Allah, jangan pernah ragu-ragu. Minta yang optimal, yang maksimal. Tapi itu tadi syaratnya, akui kita sebagai hamba. Sebagai hamba. Dan kemudian kita sangat memerlukan apa yang kita minta itu. Ini syarat di sini disebutkan begitu. Baik, sebab terhadap segala kepentinganmu Allah tidak usah diingatkan. Bahkan Allah telah melengkapi segala keperluanmu sebelum kau mengerti apakah hajat keperluanmu yang sebenarnya. Ini Allah. Jauh sebelum kita minta Allah dah tahu dah. Dan bahkan yang tidak kita minta Allah beri. Buktinya macam tuan-tuan ini. Apa dulu di sekolah kebangsaan pernah minta, ya Allah berikan saya tempat di Bandar Putri Kelang. Mana ada, ini dulu kebun getah tuan sekalian. Waktu kita lahir masih kebun ini, hutan. Coba bayangkan, tahu-tahu Allah beri. Itulah contohnya. Bahkan yang kita minta Allah tak bagi. Minta, ya Allah kawinkan saya anak raja. Dapatlah Raja Gopal. Ya tuan-tuan sekalian. Jadi persoalan kepada Allah yang penting minta. Majukan proposal. Majukan sesuatu kepada Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kehendak diri kita. Sesuai kehendak Allah, insya Allah mesti akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Baik. Allah telah melengkapi segala keperluanmu sebenarnya. Maka sebaiknya bila engkau menyerah
sebulat-bulatnya tanpa undur dan tanpa usul apa-apa kepada Allah, hanya itulah yang dapat menenangkan jiwa fikiranmu. Jadi kita serah mutlak kepada Allah, segala-gala balikkan pada Allah. Insya Allah Tuhan kita jadi relax, enjoy, santai, ayam tentrem gemah ripalo Cinawi Kartora Harjo. Itu tenang ya. Jangan nanti tergesa-gesa ini itu enggak, ya saja serahkan pada Allah. Karena kita seorang hamba kok, ya serahkan pada Allah. Oke Tuhan, alhamdulillah kita bicara Al-Hikam selesai. Jadi insya Allah dan depan bab baru, jangan menuntut Allah, tetapi tuntutlah kekuranganmu. Ini sebagai penjelasan atau sebagai satu perincian daripada bab tadi. Jadi bab yang akan datang akan dijelaskan lagi. Jangan nuntut pada Allah, tapi tuntut kekuranganmu. Macam mana? Kita bicara episode akan datang. Kita ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman sekalian. Ini Al-Hikam kita bahas. Sekarang kita bicara konsep hari raya. Oke teman sekalian ya. Konsep hari raya menurut kajian daripada Sayyidina Anas ibnu Malik. Kita memahami hari raya itu ada dua, satu tahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Ya benar itu, memang itulah. Tapi itu hanya seremonial saja. Hanya perayaan saja. Hanya merayakan kemenangan saja. Hari raya fitrah kemenangan selepas kita berpuasa 1 bulan. Siang yang puasa yang qiyam, maka kita layak merayakan kemenangan. Mari sebut ke hari kemenangan. Nanti Idul Adha kita disunahkan puasa 9 hari. Kalau boleh tuan-tuan siapkan dari sekarang, kita mampu puasa 9 hari. Tanggal 1 sampai 9 kita puasa, tanggal 10 kita berkorban, kita berhari raya. 10, 11, 12, 13 itu time-nya berkorban. Korban yang ta'ala cinta kita kepada Allah. Itu kita bahas pada bulan depan. Itu sekalian ya. Tapi Sayyidina Anas bin Malik, kita tahu kan, beliau ini asalnya adalah anak angkat Nabi, diserahkan mak bapaknya menyerahkan supaya dibimbing Nabi. Akhirnya duduk dengan Nabi tidak kurang daripada 10 tahun. Ada ulama jadi tak kurang dari 20 tahun. Jadi paham sangat dengan apa yang dilakukan Nabi tiap harinya. Beliau berpendapat orang yang beriman itu ada 5 hari raya. Ini harus kita pahami. 5 hari raya. Baik, saya sebutkan satu persatu dulu. Lalu kita sebutkan, kita terangkan. Pertama, orang yang beriman apabila hari raya pertama, apabila setiap harinya dalam kehidupan sehariannya bebas dari segala dosa, ini berhari raya. Macam Nabi tak? Nanti saya sebutkan. Yang kedua, apabila matinya dalam keadaan husnul khotimah, mati dengan iman dan Islam, itu namanya berhari raya. Yang ketiga, apabila nanti berjalan di atas titian, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun, bagaikan kilat, itu namanya berhari raya. Dan yang keempat, apabila masuk surga tanpa hisab, masuk surga bi ghairi hisab, tanpa persoalan, terus masuk, berhari raya. Dan kemuncak hari raya bagi orang beriman adalah apabila bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Masya Allah, ini kemuncak hari raya. Oke, baik tuan sekalian, ya kita uraikan serba sedikit. Pertama, hari raya bagi orang beriman apabila setiap hari bebas dari segala dosa. Mana ada, impossible lah, mustahil lah. Mana ada orang ini cari tidak pernah dosa dan maksiat. Kita tempatnya al-insan makhluq wanisian, manusia tanpa salah dan lupa. Tapi bagaimana Sayyidina Anas menyebutkan bebas dari dosa setiap harinya? Ternyata ada caranya tuan-tuan. Yaitu tatkala tuan-tuan kita mau tidur, mau closing ceremony, mau tidur mati kecil, jangan lupa serahkan kepada Allah. Kalau mengikut ajaran Rasulullah SAW dalam kitab ini Duratun Nasihin, kitab ini kitabnya di depan sana Duratun Nasihin, Nabi ketika bagian Siti Aisyah, ya, sekalian, waktu akan tidur, Nabi menyebutkan, ya Humaira, wahai istriku yang kusayangi. Humaira itu kemerah-merahan begitu. Jangan tidur ya sebelum 1 khatam Quran.
Jangan tidur sebelum minta selawat, minta syafaat kepada Nabi dan Rasul. Jangan tidur sebelum memintakan ampun dosa-dosa muslim-muslimat seantero dunia. Dan yang terakhir, jangan tidur sebelum ibadah haji dan umrah. Dan Nabi pergi ke bilik air, mengambil air sembahyang dan sholat sunnah. Itu Nabi. Coba bayangkan, sholat sunnah sebelum tidur. Kalau tuan-tuan mampu lakukan, silakan. Kalau tidak, setidaknya wudu atau setidaknya berdoa. Oke ya. Jadi balik daripada sholat, melihat istrinya menangis. Ditanya, ya Humairah, kenapa menangis? Ya Rasul, macam mana? Akan tidur aja, ya Allah beratnya. Surah Atam Quran lah, haji dulu lah, minta maaf, syabalah para Nabi dan Rasul, macam udah time. Nabi pun bersabda, ini yang menarik dan sekalian, kalau akan tidur baca surah Ikhlas 3 kali. Itu nilainya sama dengan khatam Quran 1 kali. Dalam riwayat lainnya sekalian, kalau tuan yang ingin khatamkan Quran dalam bentuk ganjarannya saja, dalam bentuk ganjaran khatam Quran, pertama tadi membaca surah Ikhlas 3 kali. Kedua membaca surah Al-Fatihah juga 3 kali, itu nilainya sama khatam Quran. Ketiga membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali. 4 kali itu juga khatam Quran nilainya. Dan keempat membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilat atau zilzalaha 2 kali. Itu nilainya sana khatam Quran 1 kali. Masya Allah. Coba bayangkan, baca Fatihah kali khatam, surah Ikhlas 3 kali khatam, surah Al-Kafirun 4 kali khatam, Zalzalah 2 kali khatam, 4. Kalau belum cukup, tuan-tuan baca surah Yasin. Membaca surah Yasin 1 kali, khatam Quran 10 kali. Ya Allah, luar biasa. Kalau ini menjadi amalan tuan-tuan dan puan-puan, ini luar biasa. Jom, selepas puasa kita coba wujudkan untuk bisa ini. Baca Yasin mungkin pagi, terserah lah, atau tengah hari, terserah Yasin. Terus itu tadi, Masya Allah, luar biasa kan? Oke, kembali pada tadi. Sebelum baca surah 3 kali, khatam Quran. Kedua, kalau kita baca salawat kepadaku, kata Nabi, itu nilainya seperti minta syafaat para Nabi dan Rasul. Dan kalau baca istighfar, itu nilainya seperti mintakan ampun muslim-muslimat seantero dunia. Dan kalau baca tasbih, alhamdulillah, nilainya sama dengan ibadah haji dan umrah. Semudah itu tuan-tuan. Tolong ini ajarkan pada putra-putri kita. Karena mereka sudah mulai lupa. Padahal ajarannya adalah sunnah, ajaran yang baik dan mudah sekali. Oke? Jadi tuan-tuan, lepas itu coba angkat kedua tangan. Ngomong dengan Allah. Ya Allah, dalam kehidupan seharian ini, seandainya ternyata amal soleh saya lebih baik, lebih banyak, mohon terimalah Allah. Terimalah amal kami ya Allah. Tapi ternyata kalau banyak amal maksiat, amal dosa kami ya Allah, mohon dimaafkan ya Allah. Itu aja. Yang baik serahkan pada Allah untuk diterima, yang tidak baik serahkan juga pada Allah untuk dimaafkan. Ini bermana tuan-tuan terbebas dari dosa. Masya Allah, sebegitu mudah. Lakukan, begitu senang. Oke, mulai malam ini jangan tangguh-tangguh lagi. Pokoknya segala aktiviti stop dulu semua. Serahkan pada Allah. Karena kita kan milik Allah. Kita hamba Allah, bukan milik sendiri pun. Balikkan pada Allah. Itu kalau ini kita bisa melakukan, bermana kita berhari raya. Itu. Yang kedua, apabila matinya dalam keadaan husnul khotimah. Wah, ini luar biasa dan ya. Kita iri dengan teman-teman kita yang sedang sholat, meninggal dunia, yang baca Quran, sedang zikir, Masya Allah. Ada sedang mengimami, ada sedang azan, ada sedang khutbah, Masya Allah. Ini anugerah-anugerah yang luar biasa. Kita iri rasanya, iri baik, tak apa Tuhan sekalian. Ya mudah-mudahan kita juga dalam keadaan begitu. Amin. Itu kan ya. Itu sekalian, ini husnul khotimah. Sebab apa tuan-tuan? Ini coba. Ini hadis sahih. Apabila orang itu mati atau meninggal dunia, kubur yang berbicara tuan-tuan. Kubur itu ngomong. Kubur yang tinggal tanah itu bicara. Apakah di kubur? Kalau mati husnul khotimah atau orang beriman, apa beliau kata? Welcome to alam barzah.
I miss you, I love you. Aku sayang pada tuan dan puan. Aku gembira, aku rindu sangat karena tuan dan puan selama ini di atas kepala saya banyak ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan perbuatan yang baik, yang saleh, dan meninggalkan maksiat. Saya bangga. Dan sekarang Tuhan ada di perut saya. Ketahuilah, mulai Tuhan masuk ke perut saya, Allah memberi kuasa kepada saya sepenuhnya sampai hari kiamat. Kubur. Allah beri kuasa saya sampai hari kiamat. Sekarang perhatikan tuan dan puan, apa yang aku lakukan pada anda. Kubur semakin luas, semakin luas, semakin luas. Mau saudara mata memandang. Ekon 24 jam tuan-tuan, non-stop. Ada makanan 5 kali, ada breakfast, ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper. Dan semuanya non-kolesterol, halalan thayyibah. Nak coba, boleh masuk kubur malam ni. Tak syaratnya mati husnul khatimah. Masya Allah tuan sekalian. Satu lagi hadiah dari kubur. Dibukakan pintu khas ke surga. Tuan dan puan, kita bisa melihat selama 24 jam keindahan surga. Sehingga tak ada hari kiamat, ditiup sangkakala, dia terkejut. Ya Allah, dah kiamat ke macam baru semalam aja. Baru semalam tuan-tuan. Ya Allah. Itu namanya husnul khatimah. Ini orang berhari raya. Tapi na'udzubillah min dzalik, apabila matinya itu dalam su'ul khatimah, tanda fasik zalim, Masya Allah, kubur tanah cakap apa-apa. Ia mengatakan, I hate you, aku benci kau. Di atas kepala kau joget saja kerjanya, asyik mabuk aja, asyik buat dosa saja. Aku boring, bosan dengan kau. Nah, sekarang kau masuk dalam perutku. Tahuilah, mulai sekarang sampai hari kiamat aku punya kuasa. Sekarang apa yang aku lakukan pada anda? Oh, coba bayangkan. Didatangkan 70 anaconda. Dan kita ada digambarkan di situ. Satu anaconda kalau bisanya disemburkan ke dunia, seluruh kehidupan pokok kayuan di dunia mati serta-merta. Dan tidak akan hidup sampai hari kiamat. Ini melilit 70 anaconda. Oleh itu tuan-tuan pohon melawan pada Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Masya Allah. Tanya, nah itu namanya berhari raya. Kalau tuan kaya, popular, glamour, rumah di mana pun ada rumahnya, ada kereta dan sebagainya, mati sul khatimah, tak ada value tuan-tuan. Menangis tak berlagu, asyik membanggakan kekayaan, pangkat, kedudukan dan populariti aja, itu tidak akan diterima Allah Ta'ala. Allah menyebutkan, jangan sampai harta benda dan anak pianak kamu adalah menjadikan fitnah buat kamu. Oke? Hati-hati dan sekalian. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila berjalan di atas titian bagaikan kilat. Masya Allah. Besok di padang mahsyar tuan sekalian, banyak proses setelah menerima catatan, ada kanan kiri dan sebagainya. Akhir sebelum masuk surga harus melalui jembatan ini. Jembatan ini bukan macam jembatan Putrajaya atau Tamparuli atau jembatan Kelang itu tuan sekalian, atau jembatan kedua Singapura, bukan. Rambut Pinorop itu, rambut kita bagi 7. Bayangkan tuan sekalian, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun, bawahnya neraka jahanam. Dan orang yang berhari raya berjalan di atas titian bagaikan kilat. Subhanallah. Bagaimana? Bagaimana supaya kita mendapat nilai ini? Tuan-tuan sekalian, ada syaratnya, ada harus kita lakukan. Ternyata salah satu amalan yang bisa membebaskan berjalan di atas bagaikan kilat, yaitu jangan lupa qiyamul lail, salat malam. Salah satu fadilah salat malam adalah berjalan di atas titian bagaikan kilat. Jangan lupa, kan kita sudah di-upgrade, digodok, digemblen 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka jangan lupa qiyamul lail. Bahkan tuan-tuan, Rasulullah SAW ini mewajibkan atas dirinya 3 sholat sunnah. Bagi umatnya sunnah, tapi bagi Nabi wajib.
Bayangkan seorang pemimpin yang tanggung jawab dunia akhirat mewajibkan untuk hambanya untuk manjat sunnah, dirinya wajib. Apa itu? Pertama, salat sunat tahajud. Kedua, witir. Ketiga, duha. Ya Allah, setelah diteliti tuan-tuan, khasiat 3 salat ini, tahajud, maqamah mahmudah, kedudukan yang terpuji. Bukan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji. Masya Allah, ini pengaruh tahajud. Maqamah mahmudah, kedudukan yang terpuji. Subhanallah. Witir itu adalah jati diri. Orang mempunyai kepribadian, mempunyai karakter yang kuat, mempunyai jati diri yang mampan, yang mantap. Itu orang ahli sholat witir. Dan duha adalah ekonomi yang established, yang benefit, yang berkah. Ekonomi yang berkah. Jadi tuan-tuan coba, ini tiru. Yang lain ikut juga, tapi 3 ini coba jadikan kita sesuatu yang kita telah meninggalkan. Ya, tahajud, witir, dan duha. Oke tuan-tuan, kita hormati waktu isya dulu. Silakan. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب العالمين والصلاة القائمة دي سيد الوطن والشرف دوادر اللهم إنك لا تخلو الميعاد يا رحمة الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuhan sekalian. Kita teruskan sedikit ya tadi tentang hari raya yang ketiga, yaitu bila berjalan dia titikkan bagian kilat, dan salah satu di antaranya pertahankan dan tingkatkan sholat tahajud ya. Kalau biasanya 2 rakaat, sekarang usahakan ikut Rasulullah SAW sholat tahajud itu 8 rakaat ya. 4 rakaat 1 salam pun boleh, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam ditutup dan witir 3, jadi 4-4-3 boleh, atau 2-2-2-2-2 cukup 3, silakan. Yang penting kita lakukan dengan ambil surah-surah yang ringkas yang padat saja dan yang rileks. Nah, Tuhan sekalian ya, ini tahajud karena nilainya terlalu amat sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjat bina nafilak asayyabataka rabbuka maqama mahmuda. Baik, hari raya yang keempat apabila Tuhan sekalian masuk surga tanpa hisab. Masya Allah tuan-tuan ya. Kalau kita masuk atas satu daerah yang berat, yang dikawal oleh polisi dan sebagainya, tapi kita tanpa soalan apa-apa, karena ada jemputan dari pihak Duli Yang Maha Mulia. Nah, semua kita masuk aja, kereta kita ada stiker itu, tak ada soalan, terus nanti pakai nomor ini sekian aja, tak ada sekatan, tak ada apa-apa. Rasanya bangga Tuhan sekalian, apalagi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Dan terakhir, kemuncak hari raya yaitu apabila bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Sekarang kita diharamkan sama sekali untuk menggambarkan Allah itu macam mana, bentuknya macam mana, di mana temannya, tak boleh. Yang ada samina wa ta'na, sudah itu aja, nggak usah memikirkan bagaimana. Namun nanti tatkala di surga, Allah sendiri yang berfirman, wahai hambaku, bagaimana balasan saya pada kalian? Subhanallah Tuhan sekalian, kita menjawab sudah luar biasa karena surprise. Balasan Allah di surga itu Tuhan, surprise. Artinya apa? Mata belum pernah melihat, otak belum pernah berimajinasi, dan telinga belum pernah mendengar. Di dunia ini apapun seindahnya, kalau toh kita tidak melihat, pernah mendengar, kita tidak melihat, pernah berpikir, itulah. Tapi surga semuanya luar biasa. Itu pun Allah berfirman, apa yang kalian nak sekarang? Subhanallah, rata semua berserentak ingin melihat wajah Allah yang sebenar, dan Allah kabulkan. Baru tanda kebesaran saja sudah sujud tersungkur ahli surga semua. Allah berfirman, ya hambaku, angkatlah wajahmu, lihatlah wajahku. Itu belum wajahku sebenar. Bila lihat wajah Allah yang sebenar, semua mengutakan apa, salamun qala mir rabbir rahim. Itu ucapannya sekalian. Inilah kemuncak hari raya. Oleh karena itu, menurut Sayyidina Anas bin Malik, bagi orang beriman, hari raya bukan musiman, tapi mulai kita sekarang sampai menghadap Allah. Kita tuntut Tuhan sekalian. Jadi saya simpulkan, hari raya bagi orang yang beriman atau orang mukmin, bagi kata Sayyidina Anas bin Malik ada 5. Pertama, apabila setiap harinya bebas dari segala dosa, itu berhari raya. Kedua, apabila matinya husnul khatimah. Ketiga, apabila berjalan di atas titian bagaikan kilat. Yang keempat, bila masuk surga tanpa hisab. Dan kemuncak hari raya sebentar tadi, yaitu apabila boleh melihat wajah Allah yang sebenar. Oke, mengakhiri kuliah ini sekalian, kita oleh karena baru selesai hari raya, seorang ulama besar namanya Syekh Utsman Asy-Syakir Al-Ghaibawi mengambil firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14 hingga 19. Saya ambil yang pertama saja. Qad aflaha man tazakka. Benar-benar bahagia orang mensucikan sendiri. Bahagia, bicara, orang benar bahagia. Sudah selesai daripada puasa, bahagia.
Bahagia ni tuan-tuan bukan sesuatu yang boleh dibeli. Kalau bahagia itu boleh dibeli, untung orang kaya tuan sekalian, rugilah kita. Bahagia bukan karena dikaitkan dengan kekayaan seseorang. Kalau kekayaan seseorang, banyak orang-orang barat yang kaya itu tidak akan bunuh diri tuan sekalian. Kalau kekayaan dikaitkan dengan kecantikan atau popularity, mesti atau artis-artis Marilyn Monroe tidak akan minum obat tidur, dan Diana, Putri Diana tika lari dari istana tuan sekalian. Begitu kalau dikaitkan dengan kekuasaan, banyak orang kuasa tapi bunuh diri. Namun tuan sekalian, kekuasaan bukan pada tempat. Kalau kekuasaan ada di Bandar Putri ini, saya ingat Singapura dan Brunei sepi tuan-tuan. Semua akan berpindah ke Bandar Putri mencari kebahagiaan. Tapi ternyata kebahagiaan diartikan di sini. Orang yang bahagia ada 10 golongan. Saya sebut sedikit aja tanya kalau masa tidak mengizinkan. Biar ini setidak-tidaknya supaya pengetahuan kita. Orang yang berbahagia yaitu ada 10 golongan dan semua berdasarkan Quran. Pertama, orang yang bahagia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ditaniah pada tuan-tuan yang masih punya ibu dan bapak, hormati tuan sekalian. Kalau ibu bapak sudah meninggal dunia, ada 4 cara berbaktinya. Pertama, membaca Quran. Kedua, mendoakan ketika bersedekah. Dan keempat, meneruskan amal baik ibu bapak kita. Dasarnya apa? Firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu ilayya wa bil walidayni ihsana. Allah telah menentukan jangan pernah menyembah kecuali kepada Allah, hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Kedudukan orang tua di bawah Allah, ini hebatnya. Maka orang yang menghormati ibu bapa hidupnya pasti bahagia. Tapi sebaliknya, orang yang selalu tidak baik pada ibu bapa, terutama mak, biasanya hidup tidak akan bahagia. Kaya boleh, popular boleh, tapi tidak akan pernah bahagia. Hati-hati tuan. Yang kedua, orang bahagia adalah orang tidak zalim, tidak melakukan kezaliman. Sebab kezaliman itu Allah sendiri sudah berfirman, ini hadis kursi yang arti lebih kurang, aku haramkan atas diriku kezaliman, dan kezaliman aku haramkan kepada seluruh umatku. Bahkan Allah mengancam orang yang berbuat zalim itu. Jangankan orang zalim berbuat zalim, menyokong kezaliman pun diancam masuk neraka. Mana dasarnya? Surah Hud ayat 113. Wala tarkanu ila ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan kamu condong atau cenderung atau menyokong orang-orang zalim, kamu dicampakkan ke neraka, dan tidak akan boleh menolong dari neraka tersebut kecuali Allah SWT. Dan Allah tak tolong lagi. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang bahagia adalah orang yang tidak suka ghibah atau mengumpat, membicarakan kejelekan orang lain. Kalau tuan-tuan gentleman, jangan suka bicara di luar atau di belakang mereka. Hadapi saudara sekalian dengan terang. Masa kalau dengan iblis, iblis itu kan melawan kita tuan-tuan. Excuse kepada Allah, ya Allah izinkan saya minta 2 aja. Pertama, jangan sampai saya langsung mati sampai hari kiamat, Allah izinkan. Kedua, ya Allah aku benci dengan Adam ini, ya musuhku, maka izinkan aku nak lawan dia dari depan, belakang, kanan dan kiri, sehingga kita sujud kepadamu. Allah juga izinkan. Itu iblis. Di hadapan Allah berani. Tuan-tuan bicara karena orang seadanya sendiri, tapi di belakangnya sontoloyo. Itu namanya orang ghibah, dan hukumnya haram. Dasarnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan kamu mengumpat yang satu dengan yang lain. Dah, semua Quran. Yang keempat, orang yang bahagia adalah orang yang tidak mencintai dunia. Dunia tuan-tuan boleh kaya, Nabi banyak yang kaya, sahabat Nabi banyak yang kaya. Silakan tuan sekalian, namun jangan dicintai. Jangan karena harta kita lupa pada Allah yang memberikan kuasa kepada kita. Dasarnya mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan pernah memberi manfaat harta dan anak cucu, anak pinak, kecuali hati yang datang dalam keadaan yang tulus, hati yang lurus, hati yang jujur. Jadi tuan-tuan suka membanggakan anak dan harta benda, ini hanya di dunia aja. Mati itu ada digepleki malaikat itu. Jangan pernah membanggakan harta dan anak, karena Allah tidak pernah mengiktiraf itu. Baik. Yang kelima, orang bahagia adalah orang selalu ingat kepada Allah. Banyak zikrullah. Zikir satu-satunya ibadah yang tidak mengenal situasi and condition. So di mana saja berada tuan-tuan boleh zikir. Bahkan minta maaf,
istri yang sedang tang bulan atau putri kita yang sedang menstruasi, boleh zikir. Solat tidak boleh, tapi zikir boleh. Itu kehebatan zikir. Boleh dilakukan di mana saja berada. Kalau boleh saya sarankan tuan-tuan basakan bibir kita ini, lisan kita dengan 4 perkara ini. Baca Quran, zikir, solawat, istighfar. Baca Quran, zikir, solawat, istighfar. Baca Quran kalamullah, zikir cinta kita pada Allah, solawat cinta pada Rasulullah SAW, dan istighfar cinta pada diri sendiri. Alangkah bahagianya daripada badal putih sampai salamnya berapa tuan dan zikir pada Allah. Ini di dalam dilihat secara horizontal, kita naik kereta mewah, orang tengok kagumnya kita, tapi Allah melihat kita bangga karena lisan kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala secara horizontal betul, secara vertikal ada mantul, mantap betul. Ini luar biasa zikir pada Allah. Baik, dasarnya mana? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang beriman ingat kepada Allah yang banyak-banyak. Dzikran katsira itu banyak-banyak, bukrata wa asla, pagi dan petang. Jadi jangan mengkomplain, wana zikir 1000, 5000. Ini perintah Allah, bro, ya. Orang-orang yang gembleng aja mengatakan zikir banyak-banyak, mana dasarnya? Ini firman Allah. Baik, yang keenam yaitu orang yang sabar menghadapi ujian. Tadi kita sudah bicarakan, sabar ada 3, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi taat, sabar yang maksiat. Ini orang bahagia tuan sekalian, ya, sabar. Baik, yang ketujuh orang mensucikan zahir dan batin, berusaha mensucikan zahir dan batin. Contohnya senang saja, kita akan sholat macam itu, dan zahir kita mesti suci dari apa? Dari 3. Badan mesti suci dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Confirm. Kalau ada hadas besar dan najis, tak sah. Yang kedua, pakaian kita juga suci daripada najis. Oke. Dan yang ketiga ini, sajadah atau kapet kita mesti suci dari najis. Itu suci zahir. Tadi suci batin juga dari 3, tapi approach yang berbeda. Badan kita mesti suci dari makanan dan minuman yang haram. Jadi tuan sekalian, walaupun salat tapi koruptor, penipu, pembohong, pencuri, ini tidak akan terima Allah Ta'ala. Badannya penuh dengan haram. Hati-hati itu, mesti sucikan. Kedua, pakaian ini juga suci daripada gosok atau daripada korupsi atau penipuan dan sebagainya, atau mengambil hak orang lain, tak mau. Dan yang terakhir, ini sajadah jawab itu bersih, suci daripada perkara yang haram. Ini orang ini mesti hidupnya bahagia. Yang ke-8, orang yang bahagia, orang selalu membaca Quran. Masya Allah. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, artinya lebih kurang, wahai sahabatku, kalau kalian ingin bertemu dengan Allah, muliakan keluarga Allah di muka bumi ini. Sahabat-sahabat suspend, ya Rasul, memangnya Allah punya keluarga di muka bumi ini? Naam, ya, memang ada. Manhum ya Rasul? Siapa mereka? Alladzina yaqra'ul Quran, orang yang selalu membaca Quran. Masya Allah. Tahniah pada Tuhan sekalian, ya. Yang Rajab dulu hatam, Syaban hatam, Ramadan hatam. Masya Allah. Ramadan kita hatam secara pribadi, hatam secara tadarus, hatam atau secara ikut Pak Imam kita. Kalau boleh nanti akan Ramadan kita janji dengan Pak Imam kita, setiap 1 malam juzuk baru. Hari pertama juzuk pertama, hari kedua juzuk kedua, hari ketiga juzuk ketiga. Itu caranya sekalian. Langsungnya teruskan di rumah masing-masing. Makmumnya meneruskan di rumah, kemudian imamnya juga begitu. Jadi tiap malam berubah juzuk. Ini sudah malam 25 si Al-Baqarah, hanya mana ada. Janganlah yang berubah, yang stagnan sejak dulu kini selamanya. Kok begitu? Sudah betul mendatangkan hafid, mendatangkan imam yang baik, dah betul. Tapi juga caranya betul dong. Kita ambil berkah hafzam Quran. Ini malam ke-17, juzuk 17. Malam 21, juzuk 21 gitu. Ya Pak ya. Bulan depan dia terlanjur apa nak dikata. Pecung di sebelah no kan kebaca di apa no. Kata orang Jawa, let bygone be bygone. Oke. Orang baca Quran. Satu lagi hadis. Rasulullah bersabda, artinya lebih kurang. Jika kalian ingin hidup bahagia, 1. Ingin mati syahid, 2. Ingin mendapat perlindungan di hari kiamat, 3. Ingin bebas dari api neraka, 4. Dan ingin bebas dari segala kesesatan, 5. Fa'adimu qiraatul Quran, langgenggalah, istiqamalah kalian dalam baca Quran.
fa innahu kalamur rahman, karena Quran adalah firman Allah, wa hisnun minasyaitan, benteng dari syaitan, warhanun fil mizan, dan bisa memberatkan dalam timbangan. Subhanallah. Baik, yang kesembilan, orang yang bahagia adalah orang yang ikhlas. Hidupnya semuanya didasarkan lillahi ta'ala, kerana Allah, lillahi ta'ala, semuanya. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang cemburu, itu bisa membakar rumah, bakar kereta, bakar kilang kita dan sekalian, karena cemburu. Tuan tahu tak? Allah tuh maha cemburu. Sikit aja bukan karena Allah, go to hell. Hati-hati dan sekalian ya. Semua harus didasarkan lillahi ta'ala, karena itu ikhlas. Dan ciri orang ikhlas itu yang paling menonjol, tidak mudah bangga bila dipuji, dan tidak mudah kecewa bila dikritik atau dibenci. Dia relax, enjoy, dan santai. Oke? Terakhir, tuan sekalian, ciri orang bahagia yang ke-10, yaitu orang yang selalu menahan hawa nafsunya, tidak ngumbar hawa nafsu. Ya, hawa nafsu dijaga dengan betul. Karena Allah berfirman, wa man khafa maqama rabbi wa nahana 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Jadi tuan sekalian ya, jangan mengumbar hawa nafsu. Baik, jadi saya simpulkan dan sekalian ya, arti bahagia dalam Quran ini, orang bahagia ada 10 golongan. Mari kita setidaknya salah satu di antara 10 ada pada diri kita. Pertama, yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, tidak melakukan kezaliman. Yang ketiga, tidak suka mengumpat. Yang keempat, tidak mencintai dunia. Boleh jadi kaya, tapi jangan mencintai dunia. Yang kelima, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Yang keenam, orang yang sabar menghadapi ujian daripada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, berusaha untuk mensucikan zahir dan batin. Yang ke-8, selalu membaca Al-Quranul Karim. Yang ke-9, ikhlas dalam segala amal. Dan terakhir tadi adalah selalu tidak mengikuti hawa nafsunya. Kita aja tuan. Sekali lagi, selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita mendapat anugerah dari Allah Ta'ala dan menjadikan kita yang terbaik. Ayo kita berdoa pada Allah. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, badatun, tayyibatun, warabun wafur. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wa ya Allah madkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna muhta sidiqin wa ja'al sultanan nasira bi rahmatir rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami bergeliman dengan dosa dan salah, kami tetap tamah rahmat-Mu ya Allah. Oleh ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja, mana kami tidak sengaja, kami sedari, kami tidak sedari, kami hanya mampu mohon ampun dan maaf kepada ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimat seantero dunia, baik masih hidup atau tak meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fi wati rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Qabalallahu minkum. Terima kasih atas segala bantuan baru kami berikan, dan insyaallah besok kami berangkat ke Indonesia dan sekalian melihat pondok. Bulan depan saya buat gambar terbaru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.